فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasar Al-Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan lebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Termasuk adab yang perlu diperhatikan oleh seorang pencari ilmu adalah hifdzul ilmi, menghafal ilmu. Karena termasuk tahapan dalam mendapatkan ilmu adalah menghafal. Disebutkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Barr di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, awalul ilmi an-niyatu, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdhu, thumma al-amal, thumma an-nashr. Ana ulangi lagi. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, awalul ilmi an-niyah. Ilmu itu pertama kali niat dulu. Jadi orang akan mendapatkan ilmu kalau niatnya lurus. Kalau niatnya hanya ingin berbangga-bangga dengan ilmunya, ingin mendapatkan gelar atau pujian, ingin mendapatkan titel atau kedudukan, itu semuanya tidak lurus niatnya. Pertama kali apa? Niatnya diluruskan terlebih dahulu dalam mencari ilmu. Sudah kita lewat berkali-kali. Suatu niat dikatakan lurus dan tulus itu kalau orang mencari ilmu dalam rangka apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Sebagaimana yang waktu itu ada yang bertanya kepada Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ila ya Abu Abdullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuh, ila ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Waktu itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya, menandingi kebaikan ilmu. Bagi orang yang tulus niatnya, liman sahat niyatuh, bagi orang yang benar tulus niatnya. Akhirnya ditanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan lurus dan tulus? Beliau mengatakan,
yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mengangkat kebodohan dari diri pribadi kemudian dari orang lain. Jadi ingat-ingat ya, yang pertama kali niyyah, yang kedua tsumma al-istima'. Ini masih sambungan kalamnya Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Awalul ilmi an-niyyatu. Tsumma al-istima', kemudian istima'. Istima' itu beda dengan sama'. Kalau sama' cuma semata-mata mendengar. Tapi kalau al-istima' itu dia mendengar diiringi dengan tadabbur wal intibah. Itu bedanya. Paham ya? At-tadabbur perenungan, intibah perhatian. Itu istima'. Kalau as-sama' semata-mata hanya mendengar saja. Tapi kalau istima' itu mendengar diiringi dengan apa? Naam, tadabbur dan perhatian. Tadabbur itu merenungi, direnungi apa yang diucapkan oleh seorang guru, kemudian dia perhatian. Itu namanya apa? Istima'. Mafhum? Naam. Dan istima' itu tidak terjadi kalau orang tidak mencurahkan pendengarannya. Paham ya? Makanya termasuk thariqah, salah satu metode orang mendapatkan ilmu di antaranya di samping dia itu mendengar, dia punya mata hati untuk memahami, kemudian dia talaqi langsung dengan gurunya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada ilmu, ada peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang mencurahkan pendengarannya. Kemudian orang yang punya apa? Orang yang punya qalbun, mata hati untuk memahami akal maksudnya. Wa huwa syahid, orang yang menyaksikan langsung. Taraki, ketemu langsung, berjumpa. Hasilnya tetap berbeda dengan yang hanya mendengarkan suara lewat audio atau yang semisalnya. Mafhum? Naam. Kemudian barakallahu fiik, setelah istima' yaitu mendengar diiringi dengan tadabbur dan intibah adalah sumal faham. Kemudian memahami. Pertama niat, kedua istima', yang ketiga sumal faham, memahami. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu dipahami. Kalau dia belum paham, tanyakan. Jangan sampai dia belum paham, diam 1000 bahasa, akhirnya salah paham. Kalau sudah salah paham, ujung-ujungnya gagal paham. Kalau sudah gagal paham, bagaimana memahamkan orang lain? Kan itu. Jadi dengarkan baik-baik, niatnya lurus, istima', mendengarkan diiringi tadabbur wal intibah, kemudian al-faham, pahami apa yang disampaikan oleh syekh atau gurunya tadi. Yang disampaikan apa ya? Maknanya apa? Maksudnya apa? Dipahami. Setelah dipahami apa? Summa al-hifdzu. Kemudian dihafalkan. Awalul ilmi an-niyatu, summa al-istima', summa al-fahm, summa al-hifdzu. Kemudian dihafalkan. Paham ya? Nah, apalagi hadis-hadis yang pendek misalkan, atau asar-asar para sahabat misalkan, atau perkataan para salaf pendek mudah dihafal, dihafalkan. Misalkan seorang guru menyampaikan hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Dipahami apa maksudnya ya? Kalau belum paham tanyakan. Karena termasuk thariqah, tata cara mendapatkan ilmu di antaranya adalah as-su'al wal jawab. Tanya jawab. Paham? Nah, jangan enggak paham diam 1000 bahasa, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena khawatir nanti kalau dia menyampaikan orang lain dengan pemahaman dia yang keliru. Bisa dipahami ya? Nah, makanya perlunya kita pembimbing dari kalangan para ulama ar-rabbaniyin, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka memang memahamkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Paham ya? Pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, jangan pernah memahami suatu hadis atau ayat dengan pemahaman otodidak, pemahaman per individu, dipahami sendiri, dicerna sendiri, disimpulkan sendiri. Itu bahaya sekali. Paham ya? Nah, makanya bagaimana antum perhatikan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqamah di atas Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salafil ummah. Lihat itu. Istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah berdasarkan pemahaman para pendahulu umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Naam.
Kemudian setelah al-hifdzu apa? Tsummal amal. Awalul ilmi an-niyatu, tsumma istima', tsumma al-fahm, tsumma al-hifdzu, tsumma al-amal. Kemudian yang kelima diamalkan. Paham ya? Nah, setelah niatnya lurus, kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru dengan pendengaran yang penuh dengan perhatian dan juga tadabbur, perenungan, kemudian dia memahami, kemudian dia menghafal, kemudian mengamalkan. Karena amal itu adalah buahnya daripada al-ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah. Al-ilmu bila amalin kasahabin bila matarin. Paham ya? Ilmu tanpa amalan itu bagaikan mendung tanpa hujan. Mafhum? Nah, bagaikan apa? Awan atau mendung tanpa hujan, bagaikan pohon yang enggak ada buahnya. Makanya al-Imam sahabatnya mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan apa? Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Jika dia memenuhi panggilannya diamalkan, ilmu akan kokoh dan menetap. Namun jika dia lari tidak mengamalkan ilmu, ilmu pun akan rehlah, ilmu akan pergi. Jadi kalau antum mengilmui suatu dalil, antum amalkan, insyaallah melekat. Tapi kalau antum sudah paham dalilnya, antum enggak amalkan, itu ilmu akan hilang. Sedikit demi sedikit, cepat maupun lambat akan hilang ilmu tadi. Tapi kalau diamalkan terus, insyaallah akan melekat. Paham ya? Dapat amalan dikit, amalan sunnah kerjakan. Melekat, dalilnya melekat, amalannya pun apa? Jalan. Tapi kalau dia enggak mengamalkan akan lupa nanti. Paham ya? Akan lupa. Kemudian tsumma an-nashr. Itu yang terakhir. Jadi pertama tadi niat, kedua istima', ketiga faham, keempat hifdz, kelima amal, yang keenam adalah an-nashr, yaitu menyebarkan dan mendakwahkan. Paham ya? Itulah yang namanya ilmu, barakallahu fiik. Pertama kali niatnya dulu diluruskan. Dia mencari ilmu karena siapa? Untuk siapa? Di jalan siapa? Pastikan mencari ilmu karena Allah. Kemudian di jalan Allah. Kemudian dalam rangka untuk apa? Menegakkan dan juga mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu niatnya lurus, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh seorang guru tadi. Setelah dia mendengarkan baik-baik, dipahami. Dipahami dulu. Bagaimana, apa maknanya, apa maksudnya. Jangan sampai keliru dalam memahami, akhirnya gagal paham. Kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan, diamalkan. Jangan sampai cuma menumpuk ilmu, setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, tapi enggak diamalkan. Jangan. Paham ya? Al-ilmu bila amalin kasahabin bila matarin. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan mendung tanpa hujan. Manfaatnya kurang. Bisa dipahami? Kemudian setelah diamalkan, apa yang terakhir tadi? An-nashr. Kemudian tsumma an-nashru. Kemudian disebarkan. Ilmu tadi disebarkan, didakwahkan walaupun semampunya. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi orang berdakwah itu tidak perlu dia harus punya ilmu yang sangat banyak dulu. Dikumpulin ilmu sebanyak mungkin baru dia berdakwah, tidak. Kapan dia punya ilmu walaupun sederhana, dia mengamalkan ilmu tersebut, paham sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ajarkan sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Ingat-ingat ya, sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Tidak boleh melebihi kadarnya. Kenapa? Karena kalau melebihi kadarnya khawatirnya apa? Terjatuh dalam kekeliruan. Bisa dipahami? Nah, antum kan belajar kitab satu persatu, dipahamkan dengan pemahaman para salafus saleh. Setelah itu antum paham, suatu ketika mendakwahkan ke orang lain. Walaupun belum semua ilmu antum miliki, tapi ada yang antum dakwahkan. Dakwah itu enggak usah jauh-jauh sudah, keluarga nomor satu. Paham ya? Jangan pikirnya dakwah harus keluar negeri misalkan, atau harus keluar ke daerah tertentu, harus ke luar Jawa misalkan, tidak. Dakwah yang paling terpenting nomor satu siapa? Keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita sudah selesai. Kita sudah belajar, paham, ilmu kita miliki, kita amalkan. Jangan lupa keluarga. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari
siksaan api neraka. Lihat. Jadi ketika antum mendengar lafaz berdakwah, jangan bayangannya berdakwah keluar, enggak harus. Keluarga nomor satu. Paham ya? Setelah kita paham ilmunya, kita amalkan, dakwahkan. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan bahwasanya orang berdakwah itu ilmunya walaupun dia memiliki hanya sedikit, sederhana, dia mengamalkannya, dia boleh berdakwah. Paham ya? Tapi ingat, sesuai dengan kadar keilmuan yang dia miliki. Jangan melebihi kadarnya. Paham? La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Paham ya? Atau bermudah-mudahan, tapi semua sesuai dengan kadarnya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah ilmu ini sangat luar biasa. Sampai beliau meletakkan bab sini hifdzul ilmi, yaitu menghafalkan ilmu. Karena ilmu itu kalau dihafal barakallahu fik, itu kapanpun dia perlukan dia akan bisa menghadirkan. Tapi ilmu kalau bermodalkan hanya tulisan saja, itu kadang-kala tulisan itu bisa hilang, bisa luntur. Hafalan aja kadang berkhianat kan, sampai-sampai pada disebutkan sebagian para ulama al-hifdzu khianah. Hafalan itu kadang-kala berkhianat. Maksud berkhianat bagaimana? Sudah hafal diulang-ulang mungkin ketika setorkan hilang. Ya kan? Ketika setorkan hilang semuanya, itu berkhianat berarti. Maksudnya itu hanya ungkapan. Ternyata hafalan itu sangat cepat sekali hilangnya. Sampai-sampai dipermisalkan apa kemarin? Bagaikan onta yang terlepas dari apa? Dari ikatannya. Maksudnya lebih cepat dari itu hilangnya. Mafhum? Naam. Dan menghafal ilmu akan kuat argumen dan hujjahnya. Man hafizal haditsa qawiyat hujjatuh, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis, niscaya akan kuat argumennya. Mafhum? Nah, jadi hafalan itu penting sekali. Walaupun semampunya, ala kadarnya, sedikit demi sedikit tidak masalah. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu istima'un nuqat. Artinya apa? Pada hari ini sedikit, besok yang semisalnya. Sekarang sedikit dulu. Sedikit, besok sedikit lagi, besoknya sedikit lagi, besok-besoknya sedikit lagi, sampai sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bisa dipahami? Nah, kenapa? Dikarenakan ilmu itu, pilihan-pilihan ilmu itu diambil dari apa? Tultaqat, sedikit demi sedikit. Paham ya? Dipungut sedikit demi sedikit. Yuhasilul mar'u biha hikmatan. Seseorang itu akan mendapatkan dengannya suatu hikmah dengan sedikit demi sedikit tadi. Wa innamas sailu istima'un nuqat. Bahwasanya banjir itu terjadi karena terkumpul daripada tetesan-tetesan air hujan. Paham ya? Air hujan itu kan enggak ada hujan langsung banjir. Hujan dari langit bentuknya banjir ada? Enggak ada. Sedikit demi sedikit terkumpul jadilah banjir. Sudah pahami? Ini pantun yang sangat bagus ya, motivasi buat kita. Orang itu kalau rajin, kemudian dia tekun, dia itu paham, sedikit demi sedikit dia ambil ilmu itu, nanti banyak ilmunya. Jadi pahami? Nah, dan jangan pernah mimpi begitu lahir langsung berilmu, enggak ada. Paham ya? Semuanya butuh proses. Antum lihat semut, seekor semut ketika membawa makanan yang besar, rumahnya di atas padahal. Itu ketika awal kali dia naik, jatuh, gagal, naik lagi. Karena memang tujuannya di atas tujuannya. Kemudian berusaha lagi naik sampai pertengahan, jatuh, gagal, naik lagi sampai ujung-ujungnya bisa ke atas. Semut padahal. Bisa dipahami? Jadi ilmu walaupun setinggi apapun, kalau pelan-pelan dia bertahap, dia pelajari, dia akan bisa naik ke atas tadi. Paham ya? Jadi kalau ingin menjadi orang yang berilmu, ilmu dia miliki, bertahap. Bagaikan orang yang hendak naik di atas atap menggunakan tangga. Tangga itu terdiri dari anak tangga. Ya enggak? Anak tangga pertama, ada anak tangga kedua. Tidak mungkin anak tangga pertama langsung ke atas itu. Kakinya panjangnya berapa coba? Iya kan? Lewat anak tangga satu persatu. Sampai dia naik di atas atap, itulah kesuksesan. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiik. Kemudian juga antum tahu batu, sekeras apapun batu, itu kalau setiap hari ditetesin air hujan, tes setiap hari. Itu lama-lama akan lubang atau tidak? Akan lubang. Maksudnya
pemahaman orang itu beda-beda. Tapi kalau dia itu serius, jenius, fokus dan juga tekun, setetes demi tetes, paham ya? Itu akan melubangi batu yang keras tadi itu. Yang awalnya pahamnya sedikit, ya kan, enggak terlalu paham, tapi terus dia belajar, akhirnya apa? Dia akan bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Jadi pahami? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Karena apa? Ilmu itu mulai dari yang mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu. Perhatikan ya, mendengarkan ilmu. Itu baik semuanya. Yang tidak baik itu yang keempat. Apa yang keempat kemarin? Sudah enggak mengajarkan ilmu, enggak belajar ilmu, enggak mendengarkan ilmu. Apa kata Imam Abu Darda, sahabat yang mulia? Naam, sahabiyun jalil Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Kun 'aliman au muta'alliman au musta'mi'an wa la takun rabi'an fatahlik." Kun 'aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Satu. Yang kedua, au muta'alliman, atau orang yang belajar, mempelajari ilmu. Itu bagus. Atau yang ketiga, au mustami'an, mendengarkan ilmu. Wala takun rabi'an, jangan menjadi orang yang keempat. Kenapa? Fatahlik. Karena kalau kamu menjadi orang yang keempat, kamu akan binasa. Sudah enggak mendengarkan ilmu, enggak mempelajari ilmu, enggak berilmu gitu loh. Jadi pahami? Makanya semuanya serba kebaikan kalau ilmu itu barakallahu fiik. Mulai yang ngajarkan ilmu, yang belajar ilmu, yang mendengarkan ilmu, semuanya apa? Diliputi dan kebaikan. Jangan menjadi orang yang keempat. Yang keempatnya apa tadi yang keempat? Yang keempat orang pengangguran. Pengangguran dalam hal apa? Sudah enggak belajar ilmu, enggak ngajarkan ilmu, enggak mau dengar ilmu gitu loh. Rugi kan? Nah, Allahumma sallim sallim. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan talabul ilmi afdal minan nafilah. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah nafilah. Lihat itu. Masya Allah. Naam. Kita bacakan hadisnya. Hadisnya ini kelihatannya panjang tapi mudah dihafalkan karena sering mendengar insyaallah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhumul amal fi amwalihim wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shibai batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadun. Riwayat Bukhari. Ana artikan biar nanti antum mudah menghafalnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya, Bang? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Shadiqun. Teruskan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa Zaudatun Nabi. Nomor 1 siapa? Abu Hurairah. Masya Allah, na'am. Kisahnya sudah ma'ruf masyhur sehingga kita cukupkan dengan apa? Dengan penyebutan nama dan sedikit apa? Keutamaan beliau tadi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau mengatakan, sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, dahulu mereka sibuk di pasar dengan jual beli. Safku itu jual beli artinya. Sibuk dengan jual beli di pasar. Ini Abu Hurairah yang cerita loh ya. Karena benar kenyataannya seperti itu waktu itu. Wa inna ikhwanana minal ansar, dan sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan Ansar, kana yashghaluhumul amal fil amwalihim. Dahulu mereka sibuk dengan apa? Pekerjaan pada urusan harta mereka. Sibuk dengan pekerjaan yang berkaitan dengan harta mereka. Ini orang-orang Ansar. Kalau orang-orang Muhajirun tadi sibuk di apa? Sibuk di pasar jual beli. Terus bagaimana Abu Hurairah? Kita lihat. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishibai batnih. Dan sesungguhnya Abu Hurairah anhu dahulu beliau
senantiasa setia bermulazamah dengan Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan apa? Perutnya lapar. Paham ya? Syiba ibatan itu ada sebatas yang terisi perutnya. Itu kalau terjemahkan letterlock ya. Tapi kita artikan secara global walaupun dalam kondisi beliau lapar. Karena kisahnya panjang kan itu. Suatu ketika sampai karena beliau lapar, perutnya diganjal dengan batu, perutnya. Diganjal dengan apa? Batu. Abu Bakar lewat, Abu Hurairah enggak minta makanan, tanya salah satu ayat dari Al-Qur'an, setelah dijawab, dia rasanya kenyang. Umar pun lewat lagi. Kemudian Abu Hurairah tanya lagi seputar ayat dalam Al-Qur'an, rasanya pun kenyang. Yang ketiga Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW lewat. Tapi beliau paham dengan pandangan matanya dan raut wajahnya ternyata lapar. Abu Hurairah anhu langsung dipanggil. Rasulullah SAW meminta Abu Hurairah agar ikut. Ta'al, ilhaq, ta'al, ikut kami. Kemudian setelah barakallahu fiik Abu Hurairah anhu mengikuti Rasulullah SAW. Di saat itu Rasulullah meminta agar mengambilkan semacam periuk atau bejana yang ada air susunya. Paham ya? Dalam riwayat ya semacam cangkir atau gelas. Paham ya? Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, panggil itu ashabus suffah. Panggil. Padahal jumlahnya banyak. Barakallahu fiik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW perintahkan agar apa? Bejana atau cangkir yang ada air susunya tadi dibagikan kepada ashabus suffah. Padahal Abu Hurairah sangat berharap kalau dia itu yang pertama kali minum itu loh. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah nyuruh bagikan dulu kepada ashabus suffah. Padahal rasa laparnya luar biasa loh, sampai perutnya diganjal batu, bayangkan itu. Masya Allah. Tapi luar biasa beliau ya, termasuk minal muksirin. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW memanggil, ya Abahir, labbaika ya Rasulullah. Abu Hurairah panggil, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Apa jawaban beliau? Labbaika ya Rasulullah. Baki itu ana wa ant. Tinggal tersisa aku dan kamu. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan, anta ya Rasulullah, engkau dahulu ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, kamu, ijlis syrab, duduk dan minumlah. Ya, ini yang sebutkan versi riwayat yang lain ya. Duduk akhirnya minum. Minum lagi, minum lagi. Minum lagi sampai kenyang. Padahal sisa dari ashabus suffah, bayangkan itu. Sampai kenyang dia minum, air susunya itu dalam kondisi di gelas tadi tidak berkurang. Masya Allah. Kisahnya syahidnya apa? Ketika Rasulullah merintahkan, ijlis washrab, duduk dan minumlah. Apa kata Abu Hurairah? Walladzi ba'atsaka bil haqq la ajidu lahu maslaka. Lihat itu. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar ya Rasulullah, sudah tidak ada ruang lagi di dalam apa? Perutku, maksudnya tidak ada ruang lagi, tidak kenyang gitu loh istilahnya. Walladzi ba'atsaka bil haqq la ajidu lahu maslaka. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar ya Rasulullah, tidak ada ruang lagi di dalam perutku. Maksudnya enggak ada ruang untuk minum lagi, sudah kenyang. Syahidnya apa barakallahu fiik? Abu Hurairah anhu setia dengan Rasulullah mencari ilmu, bayangkan. Beliau ceritakan, orang-orang muhajirun sibuk di pasar mereka, kerja jual beli, iya kan? Untung dan rugi di situ. Orang-orang Ansar sibuk dengan apa? Pekerjaan, harta-harta yang mereka miliki. Abu Hurairah anhu lihat, bermulazamah dengan Rasulullah SAW, dengan bekal sebatas yang mengenyangkan perutnya. Dalam artian itu sangat sederhana sekali. Atau diartikan secara global dalam keadaan beliau lapar. Paham ya? Wa yahduru ma la yahdurun. Beliau hadir pada suatu perkara yang mereka enggak hadir. Al-Muhajirun, Al-Ansar enggak hadir, Abu Hurairah hadir. Masya Allah. Wa yahfadu ma la yahfadun. Abu Hurairah menghafal perkara yang mereka enggak menghafal. Karena mereka sibuk di pasar kan. Al-Muhajirun sibuk di pasar. Orang Ansar sibuk dengan harta mereka. Abu Hurairah sibuk dengan Rasulullah SAW mengambil ilmunya. Ternyata di sini kita ambil kesimpulan apa? Di antaranya yang namanya barakallahu fiik, salah satu sebab mendapatkan ilmu di antaranya apa? Tuluz zaman, mulazamah. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an tafsilha bibayan. Wahai saudaraku,
ilmu itu engkau tidak akan mendapatkannya kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menjelaskan kepadamu dengan rincian. Nah, kemudian apa kata penyair tersebut? Siapa yang ingat awalnya apa? Naam. Dzaka'un wa hirsun atau hirsun wa dzaka'un. Atau terbalik itu. Pantunnya bagus sekali itu. Nah, dzaka'un dulu ya, dzaka'un wa hirsun. Jadi pertama kali 6 perkara tersebut, pertama dzaka'un yaitu kecerdasan. Paham ya? Kecerdasan memahami, wa hirsun semangat. Kemudian apa? Wastihadun bersungguh-sungguh, wa bulghadun bekal. Ada modal yang dia keluarkan. Paham ya? Nah, pertama zakat, kecerdasan, kedua hirsun semangat, ketiga istihadun bersungguh-sungguh, keempat bulghah, perbekalan. Orang memerlukan bekal itu loh. Kadang harus menempuh perjalanan mencari ilmu, keluar bensin, pertalite dia beli, pertamax dia beli, keluar bekal atau tidak? Keluar. Pena, pensil dia usahakan. Iya kan? Buku tulis dia beli, keluar modal. Antum lihat Al-Imam yang namanya Harum. Setiap kali, setiap saat baca hadis sering antum dengar itu. Siapa itu? Syu'bah Ibn Hajjaj, Abu Ustam Amirul Mukminin hadis. Bagaimana kalau kita lihat sepak terjangnya beliau dalam mencari ilmu? Apa kata beliau? Man talabal haditsa aflasu. Man talabal haditsa aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis akan bangkrut dia. Bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Lihat itu. Aku dulu pernah menjual periuk ibuku dengan 7 dinar. Antum alhamdulillah kita ya, antum dan kita semuanya enggak pernah sampai menjual wajan atau periuk ibu kita. Enggak pernah kan? Nah, setiap kali mau kering cair, ya kan? Nah, barakallahu fi kan gitu. Walhamdulillah, maksudnya gini, sekarang banyak dimudahkan. Banyak perkara-perkara yang dimudahkan. Enggak sampai menjual periuk ibunya gitu loh. Lihat. Sering antum dengar qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj. Namanya Harun, thiqah. Lihat. Nah, tapi perjuangannya luar biasa. Sampai beliau menjual periuk ibunya, bayangkan 7 dinar dia jual. Bayangkan itu. Naam. Zaka'un wa hirsun wa istihadun bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an tafsiliha bi bayani. Zaka'un wa hirsun wa istihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Suhbat ustad. Apa maksudnya? Duduk setia dengan ustadznya, mencari ilmu maksudnya. Lah nanti kalau mencari ilmu rugi kita, bangkrut, enggak dapat dunianya. Jangan khawatir, ingat-ingat. Dulu ada 2 orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW. 2 orang ini, satunya kerja, satunya mencari ilmu terus. Yang kerja enggak terima dia, mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku ini dia mencari ilmu terus, sedangkan aku sibuk kerja. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu dapat rezeki itu sebabnya karena saudaramu yang mencari ilmu. Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan sebab mencari ilmu itu rezeki lancar. Ya kan? Nah, antum merasakan para thalabatul ilm yang duduk, ya kan? Duduk setia, ya kan? Setiap akhir bulan cair. Lancar atau tidak? Nah, maksudnya walaupun enggak semuanya, tapi kan lancar rezeki itu. Ya kan? Nah, semuanya serba dimudahkan. Bisa dipahami? Nah, maksudnya barakallahu fiik, orang mencari ilmu itu bukan sebab kefakiran, bukan sebab hilangnya rezeki, justru sebab datangnya rezeki. La'allaka turzaqu bih. Lihat. Ya, semoga bisa jadi kamu itu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Nanti hadisnya kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mafhum? Naam. Lihat nih, Abu Hurairah anhu waktu itu beliau mulazamah dengan Rasulullah SAW. Nah, hingga beliau mendapatkan gelar al-muksirun minal muksirin fi riwayatil hadis. Nah, yang terakhir itu yang terakhir, tuluz zaman, panjangnya waktu. Jadi orang mencari ilmu itu jangan pengennya instan, 1 kali 24 jam itu langsung selesai, enggak. Proses, paham ya? Antum lihat, buah mangga, buah pepaya, buah pisang,
Itu kan kalau ingin rasanya manis proses, ditunggu dulu secara matang gitu loh. Jangan matangnya dipaksa, dikarbit. Paham ya? Kalau matang dipaksa walaupun manis, manisnya enggak seberapa. Kalaupun enggak manis, hambar rasanya. Paham ya? Maksudnya orang mencari ilmu itu proses, sedikit demi sedikit sampai benar-benar matang ilmunya, barulah dia akan merasakan manisnya ilmu. Mafhum? Antum lihat pisang itu, kalau belum saatnya matang, walaupun udah tua loh, udah tua, sudah saatnya lah, tapi belum matang, antum paksa matang dengan karbit. Bisa matang bisa, cuman rasanya tidak semanis ketika matang sendiri di pohon. Jadi pahami proses semuanya. Tuluz zamani, panjangnya waktu. Kalau antum perhatikan baik-baik bagaimana para ulama terdahulu, mereka ketika mulazamah duduk dengan gurunya berapa tahun yang sering dinukilkan? 20 tahun, bayangkan itu. Enggak sembarangan, 20 tahun. Tapi kalau kita ini kan enggak sampai segitu. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalaupun tidak sampai 20 tahun minimal 10 lah. Paham ya? Nah, kalaupun enggak mampu seperti itu semampunya. Yang paling terpenting ingat ilmu, amal, dakwah, sabar. Mafhum? Nah, jangan dikit-dikit langsung apa? Pulang enggak balik lagi misalkan. Rugi. Sudah buka pintu terbuka kamu masuk. Iya kan? Sudah masuk cuma kaki depan tok. Yang belakang mundur lagi ke belakang. Jangan ya. Maksudnya dalam mencari ilmu proses. Sabar terus. Nah, lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu hadir yang mereka enggak hadir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal yang mereka tidak menghafal. Karena apa? Orang muhajirun sibuk di pasarnya jual beli. Orang Ansar sibuk dengan harta mereka, dengan pekerjaan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa yang beliau lakukan? Mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini di samping memberikan faedah buat kita bahwasanya di dalam mencari ilmu itu perlu kesabaran dan juga perlu waktu yang lama. Memberikan apa? Pelajaran buat kita juga mengenai bahwasanya orang bekerja itu tidak haram. Nah, lihat, orang muhajirun kerja di pasar, jual beli, enggak masalah. Iya kan? Orang Ansar mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, enggak masalah. Paham ya? Cuman jangan lupa akhiratnya. Paham ya? Jangan lupa apa? Akhiratnya. Karena akhirat itu nomor 1. Kalau antum paham ilmu, paham akhirat, dunia akan apa? Semakin sedikit dan semakin minimal di hadapan antum. Nah, maksudnya apa? Maksudnya santai di dunia gitu loh. Tapi kalau semakin jauh dari akhirat, semakin jauh dari ilmu, enggak akan pernah puas. Dunia seakan-akan apa? Seakan-akan antum enggak mendapatkan dunia. Paham ya? Tapi kalau ingat akhiratnya, peduli dengan agamanya, peduli dengan ilmu, barakallahu fiik, dunia akan datang dalam kondisi kita mengatakan sudah cukup. Ada hadis yang bagus yang sering dinukilkan para ulama juga. Hadisnya Ubaidillah bin Mihsan Al-Khutami. Dalam Sunan Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, disebutkan juga Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, hadisnya sering antum dengar juga. Hadisnya Ubaidillah bin Mihsan Al-Khutami radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi zazadihi, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Masya Allah, lihat itu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumih, apa? Faka'annama hizat lahu dunya. Masya Allah, lihat itu. Barang siapa yang datang di pagi hari dalam kondisi aman keluarganya, sehat badannya, makanan pokok sudah ada di hadapannya. Dalam artian makanan yang mau dimakan hari ini sudah ada. Apa? Permisalannya, maka seakan-akan dunia itu sudah terkumpulkan semuanya untuk dia. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi untuk hari itu sudah ada makanan itu loh. Itu seakan-akan dunia sudah dikumpulkan untuk dia semuanya. Masya Allah, itulah dunia, barakallahu fiik. Pastikan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah anhu. Ia setia dengan ilmu, peduli dengan ilmu, sehingga apa? Tidak akan mendatangkan kerugian, tidak akan mendatangkan kemiskinan, dan juga tidak akan mendatangkan kesedihan. Justru akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.